Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada waktu bersamaan, di kantor pusat toko, di pavilion yang elegan, pelayan Wang Yuan memandang Zhang Yihan dengan kaget dan berkata, "Petugas Zhang, apa yang terjadi?" 4 kota seni Tiange, hari pembukaan hari ini, benar-benar mengeluarkan 1 juta eliksir penalti kelas atas. Saya masih ragu apakah pil ini palsu ketika saya masih muda. Namun, saya baru saja mendengar bahwa orang-orang abadi yang tidak dapat menembus ranah untuk waktu yang lama telah menyentuh batas ranah setelah minum pil. Steward Zhang, dari mana asal Tan Yun? Dia tiba-tiba membuat 1 juta pil penalti kelas atas. Mendengar pidato itu, Zhang Yihan tampak terkejut dan berkata, "Jika orang tua itu tidak salah menebak, Tan Yun adalah guru pil keabadian tingkat Santo. Kalau tidak, dia tidak bisa memurnikan pil keabadian terbaik. Selain itu, aku bertanya-tanya, bukankah dikatakan ada kekurangan obat ajaib untuk menyempurnakan pil penalti terbaik di tanah terlantar? Tapi bagaimana Tan Yun memperbaikinya? Wang Yuan, ikuti aku ke kota Tiange dari Sishu dan kunjungi Tan Yun." Zhang Yihan adalah makhluk abadi kelas 1 dalam pemurnian negeri dongeng. Dari kata kunjungan di mulutnya, kita bisa melihat bahwa posisi Tan Yun di hatinya melonjak. Saat itu, suara seorang pelayan datang dari luar pintu. "Pramugara Zhang, penjaga toko Chu dari Tiange, kota Sishu, mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Sekarang dia menunggu di aula di lantai pertama." Penjaga toko Chu. Zhang Yihan menggelengkan alis putihnya dan tampak bingung. Wang Yuan berkata, "Cucik, pelayan kecil Tan Yun. Sekarang dia adalah penjaga toko di Tiange, kota Sishu." Mendengar pidato itu, Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, "Oke, beritahu penjaga toko Chu bahwa lelaki tua itu akan segera turun." Saat ini, Chu alami dan tidak terkendali berhenti dan berdiri di aula di lantai pertama. Di belakangnya, ada 10 makhluk abadi yang menghukum negeri dongeng tingkat ke-9. 10 tingkat abadi di negeri dongeng ini adalah pengawal pribadi dari rekrutan baru Cucik hari ini. Belum lama ini, Zhang Yihan dan Wang Yuan turun dan datang ke aula di lantai pertama. Mereka tersenyum ramah dan berkata, "Penjaga toko Chu datang ke pintu dan membuat kantor pusat toko saya cerah." Steward Zhang memuji dengan salah. Chu alami dan tidak terkendali memeluk tinjunya dan berkata, "Hari ini, saya diperintahkan oleh bos untuk mengembalikan aula abadi ruang waktu master terbaik dan membayar sewa." Dengan itu, Chu alami dan tidak terkendali memberikan ruang abadi ruang waktu master kepada Zhang Yihan. Zhang Yihan melambaikan tangannya dan berkata, "Yah, lelaki tua dan Tan Xiaoyou seperti teman lama pada pandangan pertama." Aula peri ini diberikan kepada Tan Xiaoyou. Selain itu, 2 bulan kemudian, Tan Xiaoyou akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande. Mendengar pidato itu, Chu yang alami dan tidak terkendali memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih, pramugari Zhang, telah merawat bosku. Bosku sekarang memiliki senjata sihir kultivasi baru. Oleh karena itu, inilah mengapa saya membiarkan generasi muda kembali ke pemilik aslinya." "Oh begitu." Zhang Yihan tersenyum dan menerima aula abadi ruang waktu master terbaik. Adapun senjata sihir budidaya di mulut alami dan tak terkendali Chu, Zhang Yihan tidak bertanya secara rinci. Kemudian, Cucik membayar sewa 1 kali selama 1 tahun peri, juga 100 tahun. 1 tahun adalah 1 juta batu abadi kelas bawah, dan 1 tahun adalah 1 juta batu abadi kelas menengah. Setelah Zhang Yihan menerima cincin abadi yang berisi jutaan batu abadi Tiongkok, dia berkata sambil tersenyum, "Penjaga toko Chu, dapatkah Anda memberi saya pil abadi kelas atas sebagai hukuman?" Mendengar pidato itu, Cucik menepuk kepalanya dan berkata, "Lihat, generasi muda, aku hampir melupakan hal-hal penting. Ada 1000 pil kelas atas untuk menghukum makhluk abadi di dalamnya. Bosku berterima kasih atas perhatianmu sebelumnya." Berbicara tentang Chu yang alami dan tidak terkendali, cincin abadi sering berkedip di antara jari-jarinya, dan 1000 pil biru terbang keluar dari cincin abadi dan tergantung di depan Zhang Yihan. Di sebelah Zhang Yihan, Wang Yuan, pria yang menghukum negeri dongeng, melihat 1000 ramuan, dan air liurnya tidak bisa membantu mengalir keluar. Zhang Yihan terkejut,
mengulurkan jari-jarinya, mengambil satu, meletakkannya di ujung hidungnya, menciumnya, dan menatap bayi yang meringkuk di dalam pil. Dia tampak terkejut dan berseru, "Bau obat yang kuat. Ini benar-benar pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Itu luar biasa. Penjaga toko Chu, kalian 4 kota seni Tiange, telah lama membeli 1.600 jenis obat peri. Apakah itu untuk memperbaiki pil peri terbaik?" Mendengar pidato itu, Chu yang alami dan tidak terkendali mengangguk dan berkata, "Iya. Ramuan kelas atas untuk menghukum makhluk abadi ini disempurnakan oleh Tan Xiaoyou." Zhang Yihan bertanya, "Iya, itu dibuat oleh bosku." Chu mengagumi alam dan tak terkendali. Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, "Penjaga toko Chu, saya telah menerima pil ini. Terima kasih Tan Xiaoyou untuk saya. Steward Zhang, awalnya bos saya ingin datang sendiri, tetapi dia mengatur agar generasi muda mengunjungi Anda sekarang." Chu Xiaowan Restrain berkata, "Oh, iya, bos saya secara khusus mengatakan kepada generasi muda untuk membawakan Anda 11 pil." Petik 2. "Yah, apa lagi?" Zhang Yihan terkejut. "Nah, ada 11 lagi," kata Chu. "Tidak, aku sudah berada di tahap pertama pemurnian negeri dongeng. Pil yang diambil oleh negeri dongeng tidak berguna bagiku." Zhang Yihan berkata. Chu Xiaosa berkata, "Pramugara Zhang, kamu salah paham. 11 pil ini, kata bosku, akan membantu kultivasimu." "Oh, orang tua itu ingin melihat dia dan..." "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa ini." Chu alami dan tidak terkendali berkata dengan santai. Dalam sekejap cincin abadi di antara jari-jarinya, 11 ramuan berkilauan dan tembus pandang dengan janin pil di dalamnya terbang keluar dari cincin abadi dan tergantung di depan Zhang Yihan. Zhang Yihan tiba-tiba melebarkan matanya, memperlihatkan warna yang sangat luar biasa di matanya yang berlumpur. Wajahnya dengan jejak tahun mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Dia mengguncang tubuh lamanya dengan keras dan berseru dengan suara gemetar, "Ya Tuhan! Pil ini adalah pil terbaik untuk memurnikan makhluk abadi. Ini, bagaimana bisa? Bukankah pemilik Serikat Alkimia mengatakan bahwa tempat yang ditinggalkan itu tidak memiliki obat mujarab untuk menyempurnakan alkimia terbaik?" Pada saat ini, Zhang Yihan terkejut dan sangat berterima kasih kepada Tan Yun. "Saya tingkat pertama pemurnian negeri dongeng. Jika saya memiliki 11 ramuan pemurnian kelas atas ini, saya akan dipromosikan ke tingkat ke-12 dari pemurnian negeri dongeng dengan lancar melalui kultivasi." Kuda dewa, berbaring di palung, Chu alami dan tidak terkendali melompat dengan kejutan, "Ramuan halus terbaik. Apakah kamu tidak tahu?" Zhang Yihan bertanya. "Saya tidak tahu. Ketika bos saya memberi saya pil, dia tidak menyebutkan bahwa itu adalah dan." Ketika Chu Xiaowan Restrain menjawab, seluruh orang bersemangat untuk menjadi gila. Dia tidak pernah menyangka bosnya akan putus seperti ini. Zhang Yihan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memeluk Chu secara alami dan tidak terkendali dan berkata, "Ketika Tan Xiaoyou meninggalkan Bea Cukai, ingatlah untuk memberitahu Lao Zhao bahwa Lao Zhao akan berkunjung. Aku punya sesuatu untuk ditangani. Biarkan Obuchi menghiburmu dulu." Mendengar pidato itu, Chu yang alami dan tidak terkendali berkata, "Oh, tidak, kamu selalu sibuk dulu. Sudah waktunya kamu kembali." Selanjutnya, Zhang Yihan secara pribadi mengirim Chu Xiaosa keluar dari kantor pusat toko. Di bawah sinar bulan, Wang Yuan tampak terkejut dan berkata, "Pelayan Zhang, di mana Tan Yun?" Tan Yun tidak hanya menyempurnakan pil peri terbaik, tetapi juga menyempurnakan pil peri terbaik. Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata tanpa ragu, karena Tiange dari 4 kota seni belum secara terbuka menjual ramuan halus terbaik, Tan Yun tidak boleh ingin orang tahu untuk saat ini. "Obuchi, ingatlah bahwa masalah ini tidak dapat dibocorkan. Tan Yun menyempurnakan pil hukuman terbaik dan pil pemurnian terbaik. Masalah ini sangat penting. Aku harus segera pergi untuk kembali ke kediaman penguasa kota dan memberitahu kakak laki-laki tertuaku tentang hal itu." Setelah itu, Zhang Yihan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke langit. Dia dengan cepat terbang melintasi langit malam dan terbang menuju rumah master kota di pusat kota. 10 hari kemudian, kota abadi Suanyuan, kota terdalam. Di area pusat kota peri Suanyuan, ada 98 gunung peri yang langsung dimasukkan ke dalam awan. Dalam kelompok besar pegunungan peri ini,
Gunung peri yang menonjol dari keramaian adalah Gunung Suci Suanyuan, tempat tinggal penguasa kota. Tuan kota Suanyuan tidak tinggal di rumah tuan kota, tetapi berlatih di puncak Gunung Suci Suanyuan sepanjang tahun. Kediaman master kota yang megah dan megah dibangun di tengah Gunung Suci Suanyuan yang indah. Suara mendesing. Seberkas cahaya jatuh dari langit melawan matahari terbenam dan berubah menjadi Zhang Yihan di gerbang rumah tuan kota. Pelayan yang baik Zhang. Dua penjaga di pintu yang menghukum langkah ke-12 negeri dongeng berkata dengan hormat kepada Zhang Yihan. Zhang Yihan mengangguk dan bertanya, kakak laki-laki tertua saya, apakah dia ada di mansion? Laporkan kembali ke pelayan Zhang. Pengurus rumah tangga tua ada di rumah. Ketika kedua pengawal itu menjawab dengan hormat, Zhang Yihan melangkah ke rumah tuan kota. Kamu benar. Kakak laki-laki tertua Zhang Yihan adalah pengurus rumah tangga tua di kediaman tuan kota, Zhang Yizong. Zhang Yihan melintasi paviliun, jembatan, dan air yang mengalir, dan langsung menuju paviliun Zhang Yizong, paviliun Yizong. Kakak kedua sudah kembali. Zhang Yihan tersenyum dan memasuki paviliun dan langsung menuju ke lantai 2, kamar kakak laki-laki. Saat runtuh, seorang lelaki tua dengan tulang abadi perlahan membuka matanya. Segera, dia bangkit untuk tinggal dan tersenyum, saudara kedua, apa yang membawamu kembali? Apakah saudara laki-laki kedua membutuhkan angin untuk mengunjungi saudara laki-laki tertua? Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki tertua, apakah ranah telah ditingkatkan? Sayang, Zhang Yizong berkata dengan murung, tidak peduli bagaimana kamu berlatih, kamu tidak dapat memasuki tingkat ke-12 negeri peri pemurnian. Saudaraku, aku telah terjebak di tahap ke-11 pemurnian negeri dongeng selama 500 tahun. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menerobos. Mencium pidato itu, Zhang Yihan membalikkan tangannya. Sebuah pil kristal muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Zhang Yizong. Saudaraku, ambillah dan cobalah. Ini ramuannya. Suara Zhang Yizong tidak jatuh. Dia tiba-tiba menatapnya. Bayi itu meringkuk janin eliksir di eliksir dan mata keruh mengungkapkan kejutan yang tak terkendali. Ini adalah eliksir terbaik. Kakak kedua, apakah ini benar? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah Serikat Alkimia mengatakan bahwa tidak dapat menemukan obat peri untuk menggantikan alkimia terbaik? Oh begitu. Zhang Yihan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, jangan bersemangat. Dengarkan aku perlahan. Selanjutnya, Zhang Yihan memberitahu Zhang Yizong tentang tantangan lompatan katak Tan Yun dan semua yang terjadi pada Tan Yun. Ini bagus, itu benar-benar hebat. Zhang Yizong memuji Tan Yun, kekuatan tantangan lompatan dan kemampuan alkimia. Saudaraku, aku sangat optimis tentang Tan Yun. Jika kamu memiliki kesempatan, setelah kamu bertemu dengan tuan kota, bantu saudaramu yang kedua untuk memperkenalkan Tan Yun kepada tuan kota. Kata Zhang Yihan. Oke, aku akan menuliskannya untukmu. Zhang Yizong berkata, ini hanya tuan kota. Dia baru saja menutup bea cukai beberapa hari yang lalu. Sekarang urusan ketentaraan berada di bawah tanggung jawab 12 jenderal teratas. Saya hanya bisa merekomendasikan Tan Yun kepada tuan kota setelah tuan kota meninggalkan bea cukai. Berbicara tentang ini, Zhang Yizong mencibir, Guild Alkimia tidak tahu harus makan apa. Tuan kota memerintahkan mereka untuk menemukan ramuan yang diperlukan untuk menggantikan pemurnian ramuan hukuman terbaik dalam 50 tahun, tetapi itu disempurnakan oleh Tan Yun. Di luar kota. Dari kata-kata Zhang Yizong, kita dapat melihat bahwa sepertinya dia penuh dengan kebencian terhadap Serikat Alkimia. Kemudian, Zhang Yizong mendongak dan berkata, saudaraku yang kedua, tuan kita masih seterang obor. Tan Yun diizinkan memasuki kota abadi Suanyuan. Hanya mengandalkan pemurnian Tan Yun, pil hukuman terbaik juga bisa membuat tuan besar kita marah di depan semua jenderal. Tuan besar di mulut Zhang Yizong adalah paman dari tuan kota. Jenderal Suanyuan hari ini, Suanyuan Haokong. Suanyuan Haokong keras kepala. Hubungannya dengan 11 jenderal lainnya telah mencapai titik di mana air dan api tidak bisa ditoleransi. Suanyuan Haokong adalah paman tuan kota. Ya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia menutupi langit dengan satu tangan di tentara. Karena 11 jenderal lainnya tidak takut pada Suanyuan Haokong,
baik karena status luar biasa mereka atau pencapaian militer mereka yang luar biasa. Saat ini, jelas bahwa di hati Zhang Yihan dan Zhang Yizong, Tan Yun adalah Xuan Yuan Hao Kong. Betul sekali, Zhang Yihan bergema, 11 jenderal lainnya ditujukan untuk tuan besar di mana-mana. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi, yang dapat dipopulerkan di seluruh tentara di masa depan. Tan Yun telah memberikan kontribusi yang begitu besar, dan guru besar kita telah memberikan kontribusi yang besar. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melayani publik dan naik ke posisi jenderal yang hebat. Setelah mendengar pidatonya, Zhang Yizong mengangguk setuju dan berkata, "Sekarang, Tuan, saya tidak tahu kapan harus kembali. Kami akan memberitahu Tuan Besar kabar baik ketika Tuan Besar kembali dengan penuh kemenangan." Sebelum itu, Guild Alkimia ini adalah orang-orang dari 11 jenderal lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Serikat Alkimia mendapatkan ramuan, bukan alkimia. Pergi, bawa aku menemui Tan Yun segera. Aku ingin berbicara dengannya dan memintanya untuk tidak menjual pil penalti terbaik kepada bawahan 11 jenderal lainnya. Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata, "Kakak, Tan Yun masih tutup sekarang. Jangan ganggu dia." "Kenapa dekat?" Zhang Yizong mengerutkan kening. "Penting untuk memberitahunya sesegera mungkin." "Kakak, kamu tidak tahu sesuatu." Zhang Yihan berkata dengan tenang, "Dalam 50 hari lagi, Tan Yun akan bertarung dengan Mayor Jenderal Duan Tiande, jadi kita tidak bisa mengganggunya." Kemudian, "Aduh, bocah ini hanya main-main." Zhang Yizong membusungkan janggutnya dan melotot, bagian dari Tiande itu sudah merupakan tingkat keempat dari negeri dongeng yang disempurnakan. Tan Yun hanya menghukum negeri dongeng. Hanya dalam 50 hari, bahkan jika dia berlatih lupa makan dan tidur, dia jelas bukan milik Duan Tiande. Lawan. Zhang Yihan menghela nafas, "Saudaraku, jangan khawatir tentang itu. Sekarang setelah deklarasi perang Tan Yun telah ditulis, sulit untuk pulih. Saya harap akan ada keajaiban pada saat itu." Waktu berlalu, lebih dari sebulan kemudian. Saat ini, hanya ada 10 hari tersisa dari pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Duan Tiande. Xuan Yuan Xiancheng, barak dalam kota. Duan Tiande mengikuti atasan langsungnya untuk memimpin para prajurit abadi. Ketika mereka berperang dengan musuh, setelah kehilangan kedua belah pihak, mereka kembali ke barak. Duan Tiande, yang memasuki tenda militer, muntah darah ketika dia memikirkan perang. "Bawahan Li Yongchang, aku perlu menemui jenderal muda." Pada saat ini, suara hormat datang ke telinga Duan Tiande. Setelah Duan Tiande membiarkan Li Yongchang masuk, dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku hanya mencarimu. Bagaimana kabarmu? Bisakah bajingan Tan Yuna ditahan di kamp militer sekarang?" Li Yongchang mengepalkan tangannya, tampak sedih dan marah dan berkata, "Laporkan kembali ke jenderal muda, Tan Yun tidak menangkapnya. Dan Jia Qianfu yang abadi, yang dibunuh oleh Tan Yun." Tanpa menunggu kata-kata Li Yongchang, Duan Tiande berkata dengan suara galak, "Apa yang kamu bicarakan?" Duan Tiande benar-benar marah. Apa yang terjadi setelah semua? Li Yongchang memberitahu Duan Tiande apa yang terjadi. Ketika Duan Tiande mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh Jia kebohongan dan bahwa Tan Yun telah memotong kaki 30 perwira dan 300 tentara abadi, dia sangat marah sehingga fitur wajahnya berubah dan pembuluh darah hijau menonjol di wajahnya. Melihat kanibalisme Duan Tiande, Li Yongchang mengeraskan kulit kepalanya dan berkata, "Jenderal muda, ada sesuatu yang dikatakan bawahanmu. Jangan marah. 2000 makhluk abadiku dibunuh oleh Tan Yun. Apakah ada yang lebih marah dari ini?" Duan Tiande meraung. Li Yongchang dengan enggan mengeluarkan deklarasi perang dan menyerahkannya kepada Duan Tiande. "Ini adalah deklarasi perang yang diberikan kepadamu oleh Tan Yun. Ada 10 hari tersisa untuk pertempuran yang menentukan. Jenderal muda, maukah kamu melihat apakah kamu ingin bertarung?" Deklarasi perang. Duan Tiande menarik deklarasi perang ke tangannya, tetapi berbunyi, "Tan Yun, Tiange, Kota Sishu, meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. Hari ini, 3 bulan kemudian, Duan Tiande tidak akan bertarung. Kamu adalah cucuku dari Tan Yun." Aku marah. Aku marah. Duan Tiande bertanya, "Apa kekuatan Tan Yun?" "Laporkan kembali ke Jenderal Sao. Lebih dari 2 bulan yang lalu,
Tan Yun adalah level kedua di negeri dongeng. Li Yongchang berkata dengan jujur, namun, kekuatan Tan Yun harus di atas bawahannya. Bagus. Duan Tiande tertawa dengan marah. Dalam 10 hari, aku akan memenggal kepalanya di depan umum. Tan Yun, kamu akan mati dalam 10 hari. Dalam sekejap mata, yang ke-9 telah berlalu. Pada awal tengah malam, bulan purnama berada di langit. Tiange, Kota Shizu, Kota Wai Chengfang. Menara abadi ruang dan waktu terbaik, Tan Yun di lantai 66, memasuki alam dongeng hukuman tingkat keempat 50 tahun yang lalu. Saat ini, Tan Yun mengendalikan 440 helai cairan surgawi Hongmeng di hati Hongmeng, memadamkan kulit, daging, otot, dan tulang. Tan Yun duduk bersila, berkeringat kesakitan. Suaranya serak dan berkata, masih ada beberapa jam sebelum besok, yang cukup bagiku untuk melatih tanah Hongmeng ke tahap Xiao Cheng tingkat ke-11. Keesokan harinya, ketika hanya tersisa 1 jam dari Chenxi, Tan Yun akhirnya menyelesaikan pendinginan daging, kulit, otot dan tulang, dan memasuki tahap ke-11 dari Xiao Cheng dari tanah Hongmeng. Itu berarti Tan Yun sekarang memiliki kekuatan besar untuk merobek dengan tangan kosong dan makhluk abadi yang lebih rendah. Berdengung. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan pengetahuan abadinya. Kolom cahaya abadi yang tak terlihat naik ke langit. 5 juta li abadi, 8 juta li abadi, tidak berhenti sampai 9 juta li abadi. Seorang abadi kelas 1 di negeri dongeng pemurnian, yang pengetahuan abadinya dapat mencakup area seluas 8 juta abadi. Pemurnian negeri dongeng level 28,5 juta, level 39 juta li abadi. Saat kekuatan fisik Tan Yun melonjak, jiwanya yang abadi sekarang sama kuatnya dengan makhluk abadi tingkat ketiga di negeri peri pemurnian. Tan Yun bangkit sambil tersenyum dan berkata, Duan Tiande, hari ini adalah kematianmu. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pertempuran dengan Duan Tiande pasti telah menarik banyak perhatian. Untuk mencegah orang melihat keahliannya, dia memutuskan untuk tidak menggunakan susunan pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng kecuali nyawanya dalam bahaya. Meski begitu, Tan Yun masih percaya diri untuk membunuh Duan Tiande. Meskipun Tan Yun percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota abadi Suanyuan yang dapat melihat keahliannya, kalau-kalau, Tan Yun tidak akan mengambil risiko dengan segala cara. Dia tahu bahwa begitu seseorang melihat keahliannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dalam hati Tan Yun, siapapun yang telah melihat susunan pedang dan formula pedangnya pasti sudah mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meninggalkan lantai 66 dan muncul di kamar di lantai 6 Tiange, Kota Shizu. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengumpulkan menara abadi ruang waktu biji sesawi terbaik ke telinganya, dia datang ke lobi di lantai pertama, tetapi dia melihat bahwa Zhang Yihan, manajer kantor pusat toko, juga berada di lobi. Di sebelah Zhang Yihan, ada seorang lelaki tua yang abadi. Tan Xiaoyou, lama tidak bertemu. Zhang Yihan memeluk tinjunya dan tersenyum, lalu memperkenalkan Tan Yun. Tan Xiaoyou, ini adalah kakak laki-laki tertuaku Zhang Yizong, yang segera menjadi pengurus rumah tangga tuan kota. Tan Yun sedikit tercengang. Baru saat itulah dia tahu bahwa identitas Zhang Yihan tidak sederhana. Ternyata ada saudara dari pengurus rumah tangga di rumah tuan kota. Tan Yun memeluk tinjunya, membungkuk sedikit ke Zhang Yizong dan berkata, saya telah melihat Zhang Sangxian. Terima kasih kembali. Zhang Yizong memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika Tan Xiaoyou tidak memberi saudara kedua saya pil pemurnian terbaik, jika tidak, saya tidak akan bisa menembus dunia dan dipromosikan ke tingkat 12 pemurnian negeri ajaib. Kemudian Zhang Yizong membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata, ini, saya berterima kasih kepada Tan Xiaoyou. Terima kasih kembali. Tan Yun tersenyum dan membantu Zhang Yizong berdiri, meminta kedua tetua untuk duduk, dan kemudian meminta Chu untuk menyajikan teh. Zhang Yizong mengerutkan kening dan berkata, Tan Xiaoyou, apakah kamu benar-benar menghukum level 4 di negeri ajaib, atau apakah kamu menyembunyikan pencapaianmu? Tan Yun berkata, aku benar-benar menghukum negeri dongeng tingkat keempat. Ini, Zhang Yizong berkata dengan cemas, kebajikan hari itu adalah tingkat keempat dari pemurnian negeri dongeng. Anda akan segera melawan hidup dan matinya. Apa yang harus saya lakukan? Ya,
Zhang Yihan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, andai saja Jenderal Suan Yuan ada di sini, mungkin dia bisa menghentikan pertempuran yang menentukan. Sangat disayangkan Jenderal Suan Yuan belum kembali sekarang. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, orang tua kedua tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Bagaimanapun, saya tidak harus menjadi orang yang mati dalam perang hari ini. Zhang Yizong berharap untuk mengatakan, Tan Xiaoyou, jika Anda benar-benar dapat membunuh Duan Tiande melintasi perbatasan, Anda akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah datang lagi. Pada saat ini, Chu Xiaowan Restrain berkata, waktu pertempuran yang menentukan akan datang. Sudah waktunya bagi kita untuk memulai. Pertempuran yang menentukan adalah hidup dan mati Sendai di pintu keluar kota Wai Chengfang. Tan Yun telah mendengar sebelumnya bahwa ketika para abadi memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, selama kedua belah pihak setuju untuk bertarung sampai mati, mereka akan naik Sendai hidup dan mati. Tan Yun mengangguk. Kemudian, Chu Xiaowan Restrain menawarkan perahu. Selama penutupan Tan Yun, perahu peri terbaik yang dia beli pergi keluar kota bersama Tan Yun, lelaki tua kedua dan orang-orang di kota Tiange, Sisu. Saat bolak-balik melalui kota luar, sebuah adegan yang menggerakkan Tan Yun terjadi. Orang abadi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara, seperti gelombang gelap, menghadap Tan Yun dan berteriak. Bos Tan akan menang. Bos Tan, kami percaya bahwa Anda memiliki hadiah yang baik untuk perbuatan baik Anda. Anda pasti akan mengalahkan Duan Tiande. Bos Tan, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, kami akan menderita kerugian terbesar di luar kota. Tanpamu, tidak akan ada pil kelas atas untuk menghukum makhluk abadi. Tanpa menunggu kata-kata pria itu, Tan Yun bercanda, kamu tidak ingin aku mati. Kamu khawatir tidak ada pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Pemuda sederhana dan jujur mengayunkan tangannya dan berkata dengan cepat. Tan Yun tersenyum bebas dan melihat sekeliling pada orang-orang abadi yang tak terhitung jumlahnya dan berkata, Tan Yun, terima kasih atas perhatianmu. Jamnya sudah dekat. Hidup dan mati Sendai, tergantung di lautan awan, adalah alat abadi kelas atas dengan keliling jutaan kaki. Alasan mengapa itu ditangguhkan di lautan awan adalah untuk mencegah kekuatan yang tersisa menghancurkan bangunan di bawahnya. Ketika Chu mengendarai perahu abadi ke lautan awan, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia melihat bahwa ada 30 juta tentara abadi berdiri di udara di sekitar hidup dan mati Sendai. Bos, jangan kaget. Chu alami dan tak terkendali berbisik, Anda tidak tahu. Anda menantang Duan Tiande. Anda dianggap oleh tentara abadi dan jenderal abadi sebagai menantang keagungan tentara abadi. Kecuali prajurit dan jenderal abadi, hampir semua pasukan di pusat kota telah datang. Seperti yang dikatakan Chu Xiaowan Restrain, Tan Yun sekarang adalah musuh publik dari seluruh pasukan abadi. Dalam pandangan tentara abadi, untuk melindungi warga kota abadi Suan Yuan, dia melemparkan kepalanya dan menumpahkan darah, tetapi Tan Yun, kota abadi luar, berani secara terbuka memprovokasi tentara abadi. Tentu saja, berdiri di posisi Tan Yun, dia tidak pernah berpikir untuk memprovokasi keagungan tentara abadi. Saat ini, tepat di sebelah timur Sendai kehidupan dan kematian yang tergantung di lautan awan yang luas, ada 3 relief berbentuk kerucut seluas 10.000 kaki persegi. Pada ketiga relief tersebut terdapat seorang jenderal dan bawahannya, jenderal abadi, wakil jenderal dan mayor jenderal. Adapun 3 perwira dan perwira di bawah departemen jenderal atas, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi, tetapi berdiri tegak dan tegak di atas relief. Jenderal pada bantuan pertama adalah Jenderal Suge, seorang lelaki tua berusia 60-an. Jenderal pada bantuan kedua adalah Jenderal Sentu, seorang lelaki tua Kiksun yang tidak marah. Pada relief ketiga, lelaki tua yang duduk di kursi itu adalah Jenderal Duan Tiande, Sima Yongzheng. Di baris kedua kursi di bawah Sima Yongzheng, ada 10 jenderal abadi di bawahnya. Di kursi baris ketiga, ada 100 wakil jenderal. Di kursi baris keempat, ada ribuan jenderal muda, termasuk Duan Tiande. Pada saat ini, suara tua Sima Yongzheng yang bermartabat terdengar dari benak Duan Tiande, Jenderal Ben, tidak peduli siapa yang benar atau salah antara kamu dan Tan Yun, kamu harus membunuh Tan Yun. Ingat,
Anda tidak hanya mewakili wajah Jenderal Ben, tetapi juga kehormatan 12 juta tentara saya. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Mendengar pidato itu, Duan Tiande berkata dengan hormat, Jenderal terakhir sudah jelas. Jangan khawatir, Jenderal terakhir akan membunuhnya. Sima Yongzheng mengangguk, dan suara yang lama terdengar dari benak Duan Tiande. Tan Yun hanya menghukum negeri dongeng. Tidak peduli seberapa kuat dia jelas bukan lawanmu. Ben akan sangat percaya padamu. Ketika Sima Yongzheng sedang berkhotbah, Jenderal Shen Tu, yang duduk di kursi atas lega, tersenyum dan berkata, Laksamana Sima, saya mendengar bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun dapat disebut melawan langit. Anda harus membiarkan bawahan Anda Duan Tiande bekerja keras. Jika Duan Tiande kalah dari Tan Yun, kamu akan kehilangan wajah prajurit abadi dan jenderal abadi kita. Pada saat ini, Jenderal Zhuge juga tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Jenderal Shen Tu sangat benar. Jika Duan Tiande kalah, itu akan menjadi aib bagi Jenderal Sima dan 12 juta prajuritmu. Tanpa menunggu Jenderal Zhuge kata, dia dipotong oleh Sima Yongzheng dengan suara dingin, Jenderal memiliki kepercayaan pada Duan Tiande. Jangan ganggu kalian berdua. Dari kata-kata ketiga jenderal, tidak sulit untuk melihat bahwa Jenderal Zhuge dan Jenderal Shen Tu bersama. Mereka penuh permusuhan dengan Sima Yongzheng. Ketika ketiga jenderal itu berbicara, Chu Xiaoan Restrain telah mendorong perahu peri dari langit dan menggantung di atas Sendai hidup dan mati. 3 jenderal dan 30 juta pasukan abadi tidak bisa tidak memusatkan perhatian mereka pada perahu abadi. Mereka bertanya-tanya mengapa Zhang Yizong, pengurus rumah tangga penguasa kota, bersama Tan Yun. Ketika mereka bingung, Zhang Yizong di kapal peri dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada Tan Yun, Tan Xiaoyou, selama retretmu, Lao Jiu menyelidiki untukmu. Duan Tiande memiliki 3 keajaiban besar. Dengan bantuan 3 keterampilan hebat, dia telah berulang kali menghadapi bahaya di medan perang. Tan Yun mendengar pidato itu dan berkata, tolong bicara. Zhang Yizong berkata, 3 keterampilan ini adalah tinju pemecah gelombang, tangan ajaib tablet naga, dan formula tombak yang mematikan. Kamu harus lebih berhati-hati. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk berat, waktunya telah tiba. Aku akan turun. Chu tampak alami dan tidak terkendali dan berkata dengan cemas, Bos, Anda harus berhati-hati. Dengan itu, cincin abadi antara jari alami dan tak terkendali Chu menyala, dan pedang peri dengan kilau indah keluar dari udara tipis dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Sebelum Tan Yun menutup celah, Tan Yun meminta Chu untuk bersikap natural dan tidak terkendali. Dia membeli pedang terbang abadi kelas bawah untuk dirinya sendiri di kota alun-alun. Pedang terbang ini memiliki 5 atribut, emas, kayu, air, api, dan tanah. Tan Yun akan menggunakan pedang ini untuk melawan Duan Tiande. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pedang pembunuh Hong Meng adalah karena dia takut dikenali oleh orang kuat yang menyaksikan pertempuran yang menentukan. Pada saat yang sama, bahkan jika dia tidak bisa mengenalinya, dia tidak ingin membiarkan yang kuat tahu bahwa dia memiliki pedang suci di tangannya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Tan Yun merasakan kesempatan membunuh dan menyelimuti dirinya ketika dia memasukkan pedang terbang ke Xianji. Tan Yun melihat lebih dulu, tetapi melihat 4 menara peri tergantung di belakang 3 relief raksasa. Pada plakat 4 menara peri, kata-kata, Guild Alkimia, Guild Pemurnian Perangkat, Guild Pemurnian Simbol, dan Guild Pemurnian Arai, tertulis masing-masing. Niat membunuh datang dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah, wakil presiden, di gedung abadi Guild Alkimia. Orang tua itu adalah Miao Xilin. Di kursi di sebelahnya, dia duduk dengan Miao Jincheng, yang wajahnya merah dan menatap Tan Yun. Miao Jincheng berkata, Tan Yun, dasar bajingan, hari ini adalah waktu kematianmu. Miao Xilin menatap Tan Yun, dan matanya yang berlumpur menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Dia berkata, Tan Yun, Miao Wei adalah cucu dari wakil presiden. Sebaiknya kamu tidak mati hari ini. Selama kamu tidak mati, wakil presiden akan membiarkanmu menderita siksaan paling kejam dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun menatap Miao Xilin dan berkata dengan suara dingin, Wakil presiden,
Apa yang Anda katakan hari ini, saya Tan Yun berjanji bahwa itu akan terwujud dalam diri Anda satu persatu. Hati-hati, Pak Tua, jangan khawatir terlalu lama ketika Tan Yun menjebakmu. Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Silin. Di bawah perhatian semua orang, dia berburu dengan jubah ungu, melompat dari perahu peri, dan mendarat dengan mantap di panggung hidup dan mati. Kemudian, Chu mengemudikan perahu peri dengan cerdas dan melayang jauh di tengah keramaian di sekitar Sendai hidup dan mati. Pada saat ini, Sima Yongzheng di kursi bantuan bangkit perlahan, melihat sekeliling orang-orang dengan pandangan bermartabat, dan suara usia tua bertahan lama di langit. Hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara Duan Tiande, bawahanku, dan Tan Yun, warga luar kota. Karena pertempuran yang menentukan akan datang, rasa terima kasih dan kebencian di antara mereka tidak penting. Hari ini, hanya satu dari mereka yang bisa berjalan di Sendai hidup dan mati hidup-hidup. Yah, waktunya telah tiba. Pertempuran hidup dan mati yang menentukan bisa dimulai. Suara Sima Yongzheng baru saja jatuh. Tiba-tiba, 12 juta tentara abadi di bawah kendalinya berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit, Mayor Jenderal Duan akan menang. Suara tentara abadi tertinggal di telinganya. Tan Yun berdiri di tengah Sendai hidup dan mati yang besar, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan lega, Duan Tiande, mengenakan baju besi hitam, berkata dengan suara bersemangat, "Jangan khawatir, Mayor Jenderal, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Hari ini, saya akan membunuh orang yang memprovokasi kekuatan militer kita." Setelah itu, Duan Tiande berubah menjadi cahaya gelap, menembus kehampaan dan muncul di depan Tan Yun. Pada saat ini, semua penonton terdiam. Tidak ada keraguan bahwa hampir semua orang abadi diam-diam mendukung Tan Yun Seng. 30 juta tentara di bawah 3 jenderal semua ingin Tan Yun mati. Dalam pandangan mereka, Tan Yun tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur di hadapan Duan Tiande. Mengenakan baju besi hitam, dia seperti dewa perang hitam. Dia memandang Tan Yun dengan jijik. Matanya seperti Tuhan memandang rendah semut tahi lalat. "Tan Yun, kamu membunuh bawahanku Miao Wei terlebih dahulu, lalu memprovokasiku. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk membayar upeti kepada kematian Miao Wei." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang pertempuran sudah berakhir, jangan bicara omong kosong. Hari ini aku akan mengirimmu untuk menemui bawahanmu di neraka." Setelah mendengarkan, Duan Tiande sangat marah dan tersenyum, "Jangan bicara omong kosong dan mati." Bas. Kekosongan di kejauhan runtuh, dan kekuatan pemurnian kematian Duan Tiande yang gelap dan kejam melonjak keluar. Kekuatan memurnikan makhluk abadi di negeri dongeng 2 kali lebih kuat dari menghukum makhluk abadi di negeri dongeng. Ledakan. Dengan tinju Duan Tiande, dia tiba-tiba pingsan. Dia segera melintasi jarak dan meninju dada Tan Yun. Dalam hati Duan Tiande, sangat mudah untuk membunuh Tan Yun, yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas dan melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Pada saat kedua tinju saling memukul, badai energi yang terdiri dari kekuatan menghukum makhluk abadi dan menyempurnakan makhluk abadi meledak seperti matahari tanpa batas. Wah! Wah! Untuk sesaat, kekosongan dengan radius 30.000 kaki tidak dapat menahan dampak dari kekuatan yang tersisa, dan runtuh satu demi satu. Tan Yun tampak bermartabat di ruang gelap yang besar. Seluruh tubuhnya diledakkan oleh tinju Duan Tiande. Tepat setelah jatuh di atas meja, dia meluncur ke bawah 100 kaki untuk menghentikan tubuhnya. Kulit kepalan tangan kanan Tan Yun ditutupi dengan retakan jaring laba-laba, dan sedikit darah tumpah dari luka retak dan menetes di atas meja. Sebaliknya, Duan Tiande tidak lebih baik. Seluruh kulit kepalan tangan kanannya pecah berkeping-keping, memperlihatkan bagian tulang putih yang tebal. Seluruh tubuhnya terlempar ke tanah oleh tinju Tan Yun, dan dia mundur beberapa langkah untuk menghentikan tubuhnya. Duan Tiande melihat tinju kanannya, yang hampir berubah menjadi tulang putih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia terluka lebih serius daripada Tan Yun. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Zhang Yizong di kapal peri mengungkapkan kejutan yang dalam di matanya yang keruh.
3 jenderal besar, 30 juta tentara, dan bahkan 1 miliar orang abadi yang menonton perang juga merasakan kejutan dari lubuk hati mereka. Mereka merasa luar biasa. Mereka tidak bisa mengetahuinya. Duan Tiande, negeri dongeng pemurnian tingkat keempat, akan dikalahkan dengan membandingkan kekuatan fisiknya dengan Tan Yun di bawah berkah kekuatan pemurnian abadi dengan kematian. Orang-orang mengejutkan kekuatan fisik Tan Yun, tetapi juga diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Dalam pandangan mereka, Tan Yun pasti mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melancarkan pertempuran yang menentukan melawan Duan Tiande. Sekarang Duan Tiande hanyalah pukulan acak, yang menyebabkan cedera. Selanjutnya, semua orang tahu bahwa Duan Tiande akan marah. Itu benar. Duan Tiande memutar fitur wajahnya dan berkata dengan suara keras, "Tan Yun, jika aku tidak membenci musuh barusan, kamu bisa menyakitiku. Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian, Hai Lang, pecahkan tinju surga." Pada saat ini, Duan Tiande benar-benar marah. Begitu dia bergerak, dia menggunakan salah satu dari 3 keterampilan utama, Hai Lang memecahkan tinju Tian. Dia ingin membunuh Tan Yun secepat yang dia bisa. Dia sangat sombong. Selama dia menunjukkan tinju pemecah gelombangnya, Tan Yun akan mati. Pada saat ini, 30 juta tentara abadi di negeri dongeng mendidih, terutama yang dipimpin oleh Sima Yongzheng. Karena semua prajurit abadi tahu bahwa 3 keterampilan Duan Tiande sangat berani. Pada saat ini, Duan Tiande merentangkan tangannya rata dan naik ke udara. Dia menggantung 10.000 kaki di atas kepala Tan Yun. Tangannya terentang rata dan memutar jejak misterius dari udara kosong. Kemudian, dia mengepalkan tinju kimianya dengan kedua tangan dan tiba-tiba meledak dari udara menuju Tan Yun di bawah. Ledakan. Merengek. Dengan tinju Duan Tiande, tiba-tiba, kekuatan pemurnian abadi dalam kekosongan di bawahnya seperti gelombang hitam menelan langit dan menyapu ke arah Tan Yun. Ketika langit bergetar dan runtuh satu demi satu, dalam gelombang hitam yang luas, bayangan tinju yang hanya diringkas oleh kekuatan kematian yang memurnikan makhluk abadi keluar dari ombak, dengan kekosongan yang retak, seperti badai yang dahsyat, bergegas menuju Tan Yun. Bayangan tinju hitam telah mencapai puluhan ribu, dan masing-masing hanya seukuran rumah. Bayangan tinju Tan Yun yang jatuh tiba-tiba menyelimuti kehampaan sekitar puluhan ribu kaki, membuat Tan Yun tidak bisa lepas dari jangkauan bombardir. "Bos, hati-hati!" Cu alami dan tak terkendali berteriak ngeri. "Bos Tan, sembunyikan! Bos Tan, hati-hati!" Dalam kekhawatiran para abadi, Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng, seperti hantu yang bolak-balik melalui bayangan tinju. Wosh! Wosh! Kecepatan Tan Yun luar biasa. Dia bergerak melalui bayangan tinju hitam yang luar biasa. Tepat ketika Tan Yun hendak keluar dari pengepungan, sebuah rumah seperti bayangan kepalan tangan meledak di bahu kirinya dari samping. Bang! Wow! Dengan suara keras yang tumpul, darah memercik dan daging yang pecah tumpah, Tan Yun hampir kehilangan darah dan daging di lengan kanannya, hanya menyisakan tulangnya. Uff! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya terlempar seperti cangkang dan jatuh dengan keras di atas platform yang keras. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat dan organ internalnya tampak bergeser, yang sangat menyakitkan. Tan Yun bisa bangun untuk pertama kalinya, tapi dia tidak. Dia berpura-pura sekarat dan jatuh dalam genangan darah. Di hadapan tinju membelah gelombang sengit Duan Tiande, Tan Yun yakin bahwa jika dia menggunakan formula pedang surgawi pembunuh Hongmeng, dia dapat dengan mudah mematahkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Begitu dilemparkan, jika dilihat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun tidak berani mengambil risiko. Selain itu, apakah Tan Yun memiliki sarana untuk berurusan dengan Duan Tiande? Ya, tentu saja. Menurut pendapat Tan Yun, kekuatannya lebih rendah dari Duan Tiande dengan alasan bahwa dia tidak menggunakan susunan pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng. Ketika musuh kuat dan saya lemah, Tan Yun memilih untuk menunjukkan kelemahan dan memikat musuh. Hanya ketika 3 keterampilan Duan Tiande selesai, dia benar-benar dapat melawan. Jika sarana tersebut diungkap sebelumnya, itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Pada saat yang sama, untuk Tan Yun, ketika dia berlatih tubuh Hongmeng Ba, waktu mana yang tidak terluka. Tan Yun tidak memperhatikan cedera ini.
Rasa sakit ini, Tan Yun bisa bertahan. Bos, penampilan Chu yang alami dan tidak terkendali di perahu peri berteriak panik, bangun cepat. Bos Tan, cepat berdiri. Duan Tiande telah berjalan ke arahmu. Bos Tan, bangun. Petik 2. Tan Yun terbaring tak bergerak di atas panggung, mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah, seperti sekarat. Untuk mencegah Duan Tiande menyadari cedera seriusnya, dia tidak melepaskan pengetahuan abadinya untuk diperiksa. Dia mengesampingkan pikirannya dan merasakan fluktuasi udara di sekitarnya dengan telinganya. Haha, Duan Tiande berkata dengan senyum muram, berhenti berteriak. Dia tidak bisa berdiri lagi. Jangan katakan hanya Tan Yun yang menghukum tingkat keempat negeri dongeng. Bahkan jika Dewa Abadi tingkat ketiga dihantam oleh Jenderal Ben, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Dan Tan Yun, dia tidak bisa bangun lagi. Duan Tiande terbang di atas meja dan berjalan menuju Tan Yun 10 kaki jauhnya. Kamu tidak berguna, kamu tidak memiliki perlawanan di depan Mayor Jenderal Ben. Sekarang kamu mati. Dalam suara keras Duan Tiande, sosoknya melintas dan muncul di samping Tan Yun. Dia mengangkat kakinya dan bersembunyi di kepala Tan Yun. Benarkah? Aku khawatir aku mengecewakanmu. Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang ke telinga Duan Tiande. Bang! Dalam getaran hidup dan mati Sendai, dia menginjak panggung. Di mana bayangan Tan Yun? Tapi Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya, bangkit dari meja, menggambar busur ungu, dan muncul di belakang Duan Tiande. Cincin abadi menyala, memegang alat dan pedang Zun abadi yang lebih rendah, dan memotong leher belakang Duan Tiande. Kamu baik-baik saja. Duan Tiande berseru dengan takjub bahwa dia adalah seorang jenderal muda yang telah bertarung di medan perang untuk waktu yang lama. Dia menghindar ke samping seperti kilat. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Duan Tiande lolos dari nasib buruk membunuh dengan pedang, tetapi dia dipotong dari luka di sisi kiri lehernya, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Bang! Pada saat ini, Sima Yongzheng di kursi di relief itu sangat marah. Dia menepuk pegangan kursi dan tiba-tiba bangkit. Duan Tiande, kamu masih terluka ketika berurusan dengan semut mol. Kamu baru saja kehilangan wajahku. Tidak ada kekurangan penipuan. Jangan meremehkan lawanmu. Mendengar pidato itu, Duan Tiande tercengang dan dengan hormat berkata, saya akan tahu kesalahan saya pada akhirnya, dan saya tidak akan ceroboh lagi. Setelah itu, Duan Tiande mengubah tangannya menjadi cakar dan meraung pada Tan Yun, kamu pria tercela, aku tidak akan tertipu lagi. Sekarang aku ingin kamu mati. Tangan ajaib tablet naga. Rambut Duan Tiande berkibar, cakarnya berubah menjadi jejak di kehampaan, dan dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Merengekkan. Tiba-tiba, dalam angin kencang di langit, kekuatan besar dan hitam dari makhluk abadi menyembur keluar dari alis dan hatinya dan bergegas ke awan. Berdengung. Di lautan awan yang berjatuhan. Setiap lempengan batu setinggi 100 kaki. Pada tablet batu berkabut, garis-garis tebal muncul, mekar dengan kilau hitam, seperti 9 putaran matahari hitam tergantung di atas kepala Tan Yun. Bunuh aku. Dengan raungan sengit Duan Tiande, tiba-tiba, 9 tablet batu berkabut meledak ke dalam kehampaan sekitar 100.000 kaki dan meraung ke arah Tan Yun. Aduh! Au! Terdengar suara nyanyian naga yang memekakkan telinga dari 9 loh batu, dan kemudian terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Bang bang! Seiring dengan 9 suara keras yang mengguncang usia, tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di 9 loh batu. Dalam suara keras, cakar naga hitam Baizang tiba-tiba muncul di setiap tablet batu halus. Saat 9 cakar naga bergegas keluar dari 9 loh batu runtuh ke udara, dan 9 cakar naga merobek kekosongan dan menyelimutinya satu demi satu dengan kecepatan Tan Yun yang tak terjangkau. Bos, hati-hati. Chu alami dan tidak terkendali begitu cemas sehingga air mata mengalir di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Xiaoyu, Asyang di belakangnya dan orang-orang di Tiange, kota Sisu. Ini sangat kuat. Jika saya menunjukkan Hongmeng, saya tidak akan takut, tetapi saya tidak bisa menunjukkannya secara penuh. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, berpikir bahwa setelah dia datang ke sini, wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Mengaum.
Raungan seperti binatang buas keluar dari mulut Tan Yun lagi. 7 lubangnya berdarah, dan api halus dari jiwa abadi membakar kepalanya. Kamu benar. Tan Yun membakar jiwa abadi sekarang, yang telah meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Semut mol bodoh, bahkan jika kamu membakar jiwa abadi, kamu masih akan mati di bawah tangan Dewa Tablet Nagaku. Duan Tiande, yang berdiri di udara, mencibir dengan niat membunuh. Kamu tidak bisa memutuskan apakah Tan Yun akan mati atau tidak. Tan Yun meraung keras, baju besi 5 elemen menghukum makhluk abadi, berkumpul. Tiba-tiba, kekuatan menghukum makhluk abadi dari pengjin, kayu, air, api dan tanah menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi satu set baju besi berwarna-warni di permukaan tubuhnya. Mengenakan 5 elemen armor hukuman abadi, Tan Yun tiba-tiba menginjak meja dengan kakinya. Dalam getaran keras hidup dan mati Sendai, Tan Yun bergegas ke langit, berbalik dari udara kosong, menundukkan kepalanya, dan kekuatan hukuman abadi 5 elemen meletus di kaki kanannya, menendang 100 kaki pertama. Cakar naga. Bang bang. Suara keras itu memekakkan telinga. Dalam kegembiraan Cucik, Zhang Yihan, Zhang Yizong, dan bahkan sebagian besar orang abadi, Tan Yun menginjak dan meledakkan cakar naga hitam pertama yang memurnikan kematian abadi. Kemudian, Tan Yun masih menendang kepalanya ke bawah dan kaki kanannya ke arah 8 cakar naga lainnya yang menukik ke bawah. Bang bang bang. Dengan 7 suara keras, Tan Yun menginjak dan mematahkan 7 cakar naga satu demi satu. Pada saat ini, armor 5 elemennya penuh dengan retakan yang mengejutkan. Yang lebih tak tertahankan adalah kaki kanan Tan Yun kabur, darah menyembur keluar dan jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun, aku harus mengagumi kekuatan tantangan lompatan katakmu, tapi sayang sekali kamu tidak bisa menahannya sama sekali. Tangan tablet naga ke-9 Mayor Jenderal Ben. Nada bicara Duan Tiande mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang, ini sudah berakhir. Duan Tiande sangat percaya diri karena yang pertama adalah yang terlemah dan yang ke-9 adalah yang terkuat. Boom! Ketika tangan tablet naga ke-9 menepuk kaki kanan berdarah Tan Yun, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, kaki kanan Tan Yun, bahkan seluruh kaki kanannya, pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. 5 elemen armor abadi di tubuh Tan Yun terkoyak. Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan jatuh pada hidup dan mati Sendai seperti meteorit. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanannya, berkeringat karena kesakitan dan gemetar dalam genangan darah. Bos, Cu alami dan tak terkendali berteriak, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan air mata mengalir. Sayang, Zhang Yihan dan Zhang Yizong menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang-orang abadi yang menonton tidak bisa tidak berkata. Sudah berakhir, Bos Tan, pria yang baik, sedang sekarat. Ya, Bos Tan benar-benar pria yang baik. Kekuatan tantangan lompatan kataknya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, tapi dia terlalu lemah di hadapan Duan Tiande. Saat ini, Sima Yongzheng di kursi lega tersenyum dengan kepuasan di wajah tuannya. Jenderal kecil itu perkasa. Jenderal Duan Shao perkasa. Petik 2. 10.000 tentara abadi di bawah pasukan Duan Tiande, berjabat tangan dan berteriak. Duan Tiande menyapu kehampaan dan muncul 100 kaki di atas Tan Yun. Dia berkata sambil tersenyum, "Semut Mol, kamu harus berdiri lagi." Pada saat ini, Duan Tiande sangat percaya diri. Tan Yun benar-benar terluka parah dan dalam bahaya kali ini. Dia telah kehilangan perlawanan. Duan Tiande yang memandang ke langit, tampak sedih dan berkata, "Miao Wei, kamu mengikutiku berkali-kali, tetapi kamu dibunuh oleh Tan Yun. Kamu di surga, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu." Setelah itu, Duan Tiande melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kekuatan gelap pemurnian abadi dari kematian berubah menjadi pedang gelap di udara, menyelimuti Tan Yun dan mencoba mencekik Tan Yun. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan berubah menjadi mayat busuk, pemandangan yang mengejutkan dan tidak dapat dipercaya terjadi. Hong Meng Shenbu. Tapi melihat Tan Yun, yang masih tidak bergerak, api halus dari jiwa abadi masih menyala di kepalanya. Dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dang-dang. Setelah bila angin pemurnian kematian abadi dipotong pada platform hidup dan mati,
itu membuat suara yang jelas dari persimpangan emas dan besi. Belum mati. Tiande tercengang di tengah kehampaan. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu? Dengan suara keras dan kuat, orang-orang melihat bahwa Tan Yun, yang kehilangan kaki kanannya, menawarkan pedang abadi yang lebih rendah, dan tiba-tiba kekuatan emas yang kuat untuk menghukum makhluk abadi meledak di tubuhnya. Kemudian, Tan Yun lain, yang dipenuhi dengan kekuatan menghukum makhluk abadi dengan kayu, keluar dari udara tipis dengan pedang. Hampir dalam sekejap, 3 Tan Yun lagi, yang memancarkan kekuatan air, api dan tanah, keluar dari udara dengan pedang peri. Pada saat ini, Tan Yun melakukan teknik pemisahan 5 elemen. 5 elemen menyatu, dan kekuatan 5 elemen menghancurkan langit. Dalam sekejap, 5 Tan Yun, berlumuran darah, berserakan dari udara kosong dan membunuh Duan Tiande, yang belum melambat. 5 pergelangan tangan Tan Yun berputar di udara, melepaskan 5 jenis kekuatan untuk menghukum dewa, emas, kayu, air, api, dan tanah. 5 jenis pedang dan tenda hukuman abadi menyatu dengan cepat di udara dan menjadi pedang dan tenda besar. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan sejuta kaki di sekitarnya menjadi terfragmentasi, tetapi itu adalah pedang 5 elemen yang sangat besar. Itu meledak berkeping-keping dari udara kosong, membentuk pedang setinggi puluhan ribu kaki. Puluhan ribu pedang membentuk medan pedang dengan radius puluhan ribu kaki dari udara kosong, merobek kekosongan, dan menembak Duan Tiande dengan ngeri. Duan Tiande, yang baru saja melewati kedatangan Tuhan, sangat ketakutan. Bunuh formula tombak batian. Duan Tiande tampak ketakutan. Dia memegang tombak. Setelah kekuatan pemurnian abadi dituangkan ke dalam tombak, dia menari tombak untuk membentuk tirai tombak, yang menyelimuti dirinya dengan erat. Dang-dang. Dalam percikan Mars, pedang dari tikaman sengit seperti gerombolan ikan ditusuk di tirai tombak. Di hati Duan Tiande, ombak bergelombang, tetapi setiap kali tombaknya yang melambai mematahkan pedang, rasa sakit yang kuat datang dari mulut harimau di tangan kanannya. Ketika dia menghancurkan 90% pedang dengan tombak, mulut harimau di tangan kanannya pecah, darah mengalir, dan lukanya semakin besar, memperlihatkan tulangnya yang tebal. Ketika Duan Tiande hendak mematahkan semua pedang dengan tombak, tangan kanannya kehilangan kesadaran karena kesakitan, dan tombak itu terbang menjauh dari tangan kanannya tanpa terkendali. Pada saat ini, 5 pedang terakhir mematahkan armornya. Tidak. Dalam teriakan kepanikan Duan Tiande, 3 pedang memotong luka tulang yang dalam di kaki dan lengan kanannya. Pedang lain menembus dadanya. Pedang terakhir memotong lehernya. Dia tidak bisa mengelak. Dia menghindar ke samping sambil memblokir dengan tangan kirinya. Pedang itu memotong lengan kirinya dalam sekejap. Puff-puff. Mulut Duan Tiande berdarah, dan dia gemetar di udara. Dia sangat marah sehingga wajahnya membiru. Dia tidak berharap untuk menjadi ceroboh untuk sesaat. Dia adalah Yin oleh Tan Yun. Dia sudah terlambat untuk menyesal. Jika dia tidak ceroboh sekarang, bagaimana mungkin Tan Yun memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya? Wah! Pada saat ini, Tan Yun, yang juga terluka parah, membunuh Duan Tiande di udara dengan pedang. Tan Yun, sudah kubilang, kamu mati hari ini. Duan Tiande meraung dan membakar jiwa abadi. Karena dia merasa bahwa jika dia tidak membakar jiwa abadi, dia akan mati. Api jiwa abadi di kepalanya terbakar perlahan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 30%. Bunuh formula tombak batian. Duan Tiande bertarung sengit dengan Tan Yun di udara dengan atribut kematian tombak abadi. 2 orang yang membakar jiwa abadi menghantam panggung hidup dan mati dari lautan awan, berdarah saat bertarung. Melihat adegan pertarungan tragis mereka, semua orang tidak bisa menahan napas. Paru-paru Sima Yongzheng meledak sekarang. Menurutnya, itu bukan kecerobohan Duan Tiande, tetapi kecerobohan Tan Yun Tai. Dia tidak menyangka Tan Yun begitu kejam pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia lebih suka terluka daripada menggunakan formula pedang. Akibatnya, Duan Tiande mengira dia memiliki tiket kemenangan, dan kemudian Tan Yun menyerang lagi. Pada saat ini, Tan Yun melakukan formula pembunuhan abadi 5 elemen, yang merupakan salah satu formula pedang paling kuat di antara formula pedang 5 elemen. Dia dan Duan Tiande bertarung dengan sia-sia dan runtuh satu demi satu.
Untuk sesaat, kita tidak bisa melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Setelah berjuang selama setengah jam, Tan Yun, yang pertama membakar jiwa abadi, merasakan kepalanya semakin berat dan pusingnya semakin kuat. Engah. Ketika Tan Yun kehilangan akal sehatnya, Duan Tiande menikam dada Tan Yun dengan tombak. Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Hahaha, Tan Yun, kamu masih akan mati terlepas dari trikmu. Duan Tiande tertawa dengan marah. Pedang terbang tiba-tiba meledak dan menusuk tenggorokan Tan Yun seperti kilat di antara jari-jarinya. Pada kesempatan hidup dan mati, Tan Yun tidak hanya tidak menghindar, tetapi tubuhnya yang tertusuk tombak tiba-tiba mengambil langkah di udara di depan, membuat ujung tombak menembus punggungnya. Pedang terbang Duan Tiande menusuk leher Tan Yun dengan darah yang menyembur dari tenggorokannya. Bos, Cu alami dan tidak terkendali mengucapkan tangisan serak. Tepat ketika semua orang mengira Duan Tiande akan menang dengan membunuh Tan Yun, Duan Tiande mengeluarkan tangisan yang samar dan tak terdengar. Suaranya sangat kecil sehingga hanya Tan Yun yang bisa mendengarnya. Klik. Tapi tangan kanan Tan Yun memegang pedang, memasukkan perut Duan Tiande, dan tangan kirinya memutar cakarnya, mematahkan tulang rusuk Duan Tiande dan memegang jantungnya. Pada saat ini, 3 jenderal, Jenderal Abadi, Wakil Jenderal dan Jenderal Besar pada 3 relief tersenyum. Dalam pandangan mereka, Tan Yun sudah mati, dan Duan Tiande pada akhirnya akan tetap hidup. Sima Yongzheng, khususnya, menunjukkan senyum yang tak terbantahkan di wajahnya. Karena Duan Tiande memunggungi mereka, mereka tidak melihat tangan kiri Tan Yun memegang jantung Duan Tiande. Tapi adegan selanjutnya membuat wajah tua Sima Yongzheng memerah dan tubuh tuanya bergetar hebat. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun menyemprotkan darah ke leher dan dadanya. Dia menatap Duan Tiande di depannya dan berkata dengan suara lemah, "Sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu sepatah kata pun. Jika aku tidak bisa memberikan kekuatanku sepenuhnya di depan umum, kalau tidak aku akan membunuhmu tanpa cedera. Sekarang kamu mati." Berkata, Tan Yun mencubit 5 jari tangan kiri Duan Tiande secara tiba-tiba. Tidak. Jeritan Duan Tiande tiba-tiba berhenti. Kemudian, tangan kanannya dengan lemah mengendurkan gagang tombak, dan tubuhnya jatuh kembali ke panggung hidup dan mati. Orang-orang tingkat tinggi Xianjun, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan kemudian mereka menemukan bahwa Duan Tiande memiliki lubang darah yang mengejutkan di dadanya. Tan Yun, yang terluka parah, berdiri dengan genting di udara. Setelah mencabut tombak di tubuhnya dengan tangan kanannya, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu jatuh dari udara kosong dan menembus kepala Duan Tiande. Janin dan jiwanya yang abadi mati. Diam mati. Orang-orang menatap tubuh Duan Tiande disendai hidup dan mati dan hampir lupa bernapas. Para dewa bersemangat dan ingin memberikan sorakan kepada Tan Yun, tetapi ketika mereka melihat wajah 3 jenderal teratas, terutama Sima Yongzheng Tiking, mereka tidak berani mengeluarkan suara, jadi mereka harus berbisik kepada Tan Yun dan bertanya tentang cedera Tan Yun. Mendengarkan belasungkawa dari para abadi, hati Tan Yun melonjak. "Bos, kamu menang, itu bagus. Cu alami dan tidak terkendali tidak peduli." Wajah prajurit abadi Jenderal Abadi, dia menari dengan penuh semangat dan mengendarai perahu abadi ke surga hidup dan mati. Tan Yun, yang terluka parah dan dalam bahaya, mau tak mau jatuh ke dalam kehampaan. "Bos," Cu alami dan tidak terkendali, wajahnya sangat berubah, naik ke udara, memeluk Tan Yun dan menyapu perahu peri lagi. Tan Yun, dalam pelukan alami dan tak terkendali Cu, berkata dengan lemah, "Pergilah. Bawa aku kembali ke kota Tiange di Sishu." Bagus, bos, tunggu." Cu alami dan tak terkendali mengendarai perahu peri, membawa Tan Yun, Zhang Yihan, Zhang Yizong dan orang-orang dari Tiange kota Sishu, terbang menjauh dari hidup dan mati sendai dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke pandangan publik. Setelah Cu alami dan tidak terkendali pergi, orang-orang abadi di luar kota pergi satu demi satu dalam keheningan. Pada saat ini, di kursi lega di lautan awan, Jenderal Zhuge memandang ke samping ke arah Sima Yongzheng dan berkata dengan dingin, "Jenderal Sima, Duan Tiande, bawahanmu, sebagai seorang jenderal muda, mati di tangan semut Mo di tingkat keempat negeri dongeng. Kamu telah kehilangan wajah seluruh pasukan.
Ketika Sima Yongzheng marah, Jenderal Zhuge memimpin kader untuk terbang melintasi kekosongan dan pergi. Sayang sekali, aku kehilangannya di rumah. Di kelegaan lain, Jenderal Sentu juga memimpin bawahannya untuk pergi setelah jatuh ke dalam sumur. Wajah Sima Yongzheng seburuk itu. Para jenderal bawahannya, melihat kanibalisme Sima Yongzheng, semua menundukkan kepala. Sima Yong menahan amarahnya. Dia menatap salah satu jenderal abadi setengah baya dan berkata dengan dingin, "Nilong, sebagai jenderal abadi Duan Tiande, Anda memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk masalah ini. Dalam sebulan, saya ingin mendengar berita kematian Tan Yun. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas?" Mendengar pidato itu, Nilonghu gemetar dan berkata, "Akhir akan mendengar dengan jelas. Jangan khawatir, Jenderal. Akhir akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun." Setelah mendengarkan, Sima Yongzheng pergi dengan wajah muram. Setelah Sima Yongzheng pergi, Nilama mengepalkan tinjunya dan tidak pergi dengan 9 jenderal abadi lainnya. "Kamu tinggal untukku," Nilong berkata dengan suara yang dalam kepada 10 deputi jenderal. "Jenderal terakhir akan patuh." 10 deputi jenderal berbicara dengan satu suara. Nilong melambaikan tangan kanannya, mengatur penghalang isolasi suara, menyelubungi 10 orang, dan kemudian menatap Ge Yunhao. Ge Yunhao adalah atasan langsung Duan Tiande dan 10 wakil jenderal langsung di bawah Nilong. Yang kuat dari level 7 hingga level 12 di negeri peri pemurnian adalah wakil jenderal. Nilong marah dan berkata dengan suara kasar, "Wakil Jenderal Ge, Duan Tiande adalah bawahan langsungmu, karena dia kalah dan dia mati, yang membuatku diinstruksikan oleh Jenderal. Jenderal memiliki perintah. Anda harus mendengar berita kematian Tan Yun dalam waktu 1 bulan. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda tidak perlu saya untuk mengajari Anda?" Ge Yunhao memeluk tinjunya dan mengangguk berat, "Aku akan mengerti pada akhirnya." Kemudian, mereka mengendarai perahu peri terbaik, terbang menjauh dari Sendai hidup dan mati, dan membutuhkan waktu sehari untuk kembali ke barak dalam kota. Mata 9 jenderal muda dipenuhi dengan kesedihan ketika mereka memikirkan Duan Tiande, yang telah hidup dan mati bersamanya. Ketika kita berpikir tentang kematian Duan Tiande, 9 jenderal muda, yang kesedihan di mata mereka digantikan oleh kemarahan, membuat suara satu demi satu. "Wakil Jenderal, Duan Tiande adalah saudara kita di hati kita. Kita harus membalasnya." "Ya, Wakil Jenderal." Petik 2. Mendengar pidato itu, Ge Yunhao sedikit mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada 9 orang itu. Setelah diam, dia marah dan berkata, "Hari ini aku memanggil kalian semua untuk ini." Tan Yun membunuh Duan Tiande. Rambutnya sangat marah. Jika dia menginginkan Tan Yun, dia harus mati. Selain itu, bahkan jika pemimpinnya tidak mengatakan, "Sekarang aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan siapa yang bersedia membunuh Tan Yun." Begitu ini dikatakan, 9 jenderal besar bergegas pergi. Ge Yunhao memandang salah satu anak muda dan berkata, "Lucian, kamu adalah tingkat kelima dari negeri peri pemurnian. Sangat mudah untuk membunuh Tan Yun. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan menurutimu." Lucian mengangguk, "Bawahanku akan pergi ke luar kota." Ge Yunhao memberitahunya, "Tan Yun, entah bagaimana bercampur dengan Zhang Yizong, pengurus rumah kediaman tuan kota. Setelah kamu tiba di luar kota, jangan sibuk. Pastikan Zhang Yizong tidak berada di Tiange kota Sishu. Lalu lakukan untuk membuat Yun." Sehari kemudian, malam telah larut. Apa yang sedang dibicarakan Zhang Yihan dan Zhang Yizong di paviliun elegan di lantai 6 Tiange, kota Sishu. 2 hari yang lalu, 2 bersaudara itu, menemani Tan Yun, yang terluka parah, tidak pergi setelah kembali ke Tiange, kota Sishu. Pada saat itu, Chu alami dan tidak terkendali membawa Tan Yun kembali ke Tiange kota Sishu. Tan Yun mengorbankan waktu dan ruang pagoda abadi terbaik dan memasuki lantai 66 untuk pulih dari cederanya. Pada hari kedua dunia luar, setelah 20 tahun di menara, Tan Yun telah pulih dari cederanya, tetapi dia tidak meninggalkan menara agar tidak mengejutkan mereka mengapa dia pulih begitu cepat. Saat ini, Tan Yun yang utuh, mengenakan jubah putih, meninggalkan menara ruang dan waktu yang abadi dan datang ke paviliun mereka. "Tan Xiaoyou, aku lega melihatmu baik-baik saja." Zhang Yizong bangkit sambil tersenyum dan menatap Tan Yun dengan ramah.
Dalam 2 hari ini, dia terkejut ketika memikirkan Tan Yun membunuh Duan Tiande. Menurutnya, kekuatan Tan Yun sedikit lebih rendah dari Duan Tiande. Alasan mengapa dia bisa menang juga adalah tata letak Tan Yun. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Tan Yun pasti telah menghabiskan 2 hari mengolah senjata ajaib untuk pulih begitu cepat. Setelah Tan Yun dan keduanya bersikap sopan, Zhang Yizong memberitahu Tan Yun tentang 11 jenderal yang menolak Xuan Yuan. Saya berharap Tan Yun dapat memberikan Jenderal Xuan Yuan pil peri terbaik untuk 12 juta tentara abadi di bawah komando Jenderal Xuan Yuan. Selain itu, saya berharap Tan Yun tidak akan memberitahu Serikat Alkimia cara untuk memperbaiki pil terbaik dan memberitahu Tan Yun bahwa Serikat Alkimia juga bertentangan dengan Jenderal Xuan Yuan. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata tanpa ragu, jika Jenderal Xuan Yuan tidak mengizinkan generasi muda memasuki kota abadi Xuan Yuan, generasi muda tidak akan memiliki hari yang damai sekarang. Aku akan membantumu dengan ini. Adapun Guild Alkimia, aku tidak akan memberi mereka dan Fang. Setelah mendengarkan, Zhang Yizong menatap Tan Yun dan berhenti berbicara. Kamu selalu punya sesuatu untuk dikatakan, tapi itu tidak menyakitkan. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Tan Xiaoyou, aku tahu bahwa kamu adalah pil kelas atas untuk menghukum makhluk abadi dan ingin menjual 50 buah makhluk abadi kelas menengah. Zhang Yizong tampak seperti, sejujurnya, Jenderal Xuan Yuan tidak memiliki banyak kekayaan. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Setiap bulan, saya bisa jangan menghabiskan semua kekayaan yang saya peroleh dengan menjual jutaan pil penalti kelas atas kepada orang-orang abadi. Adapun pil yang diberikan kepada Jenderal Xuan Yuan, gratis. Prinsip hidup Tan Yun adalah kebaikan meneteskan air akan dibalas oleh Yongkuan. Terima kasih, Tan Xiaoyou. Zhang Yizong gemetar karena kegembiraan, membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata, aku akan menggantikan Xuan Yuan menjadi jenderal terlebih dahulu. Terima kasih. Kamu tidak harus sopan. Tan Yun tersenyum dan membantu Zhang Yizong. Beri aku 1 tahun. Pada saat itu, aku akan memperbaiki pil penalti terbaik dan memberikannya kepada Jenderal Xuan Yuan. Bagus, bagus, sangat bagus. Zhang Yizong tersenyum penuh terima kasih dan berkata dengan bingung, oh, omong-omong, Tan Xiaoyou, apakah ini pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi? Apakah Anda memperbaikinya sendiri? Betul sekali, Tan Yun mengangguk. Hebat, Tan Xiaoyou, kamu adalah Injil Jenderal Xuan Yuan. Zhang Yizong memuji Tan Yun. Kemudian, Zhang Yizong sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemberut, Tan Xiaoyou, kamu membunuh Duan Tiande secara terbuka. Bos langsung Duan Tiande, masuk akal bahwa kamu tidak akan mendapat masalah. Namun, Miao Xilin, Wakil Presiden Serikat Alkimia, licik. Aku khawatir dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Karena ku dengar Miao Xilin menyukai cucu Miao Wei. Yah, kenapa kamu tidak pindah ke kediaman Tuan Kota? Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir bahwa akan tidak nyaman berada di rumah penguasa kota, jadi dia berkata, kebaikan Anda dihargai oleh generasi muda. Saya lebih suka tidak untuk saat ini. Jika perlu, generasi muda akan berbicara denganmu. Yah, kata Zhang Yizong, maka kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu mengalami kesulitan, ingatlah untuk datang kepadaku. Yah, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan kembali ke rumah kepala kota dan mengurusnya. Aku pergi. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengusir Zhang Yizong dan Zhang Yihan, dia menyebut Cucik. Bos, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Cu menatap Tan Yun dengan kagum. Berapa banyak pil kelas atas yang ada di toko kita? Tanya Tan Yun. Bos, kamu telah memperbaiki 70.000 tungku sebelum menutup celah. Kecuali 3 juta yang terjual dalam 3 bulan, serta yang diambil oleh orang-orang dan diberikan oleh adik laki-lakiku, masih ada 4,1 juta. Cu alami dan tidak terkendali berkata dengan jujur. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir, 10 hari di luar menara adalah 100 tahun di dalam menara. Dalam 100 tahun, saya dapat memperbaiki 10.000 tungku, yaitu 640.000 pil. 1 tahun sudah cukup untuk memperbaiki pil yang diambil oleh tentara abadi di bawah Jenderal Xuan Yuan. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata,
berapa banyak salinan dari 1.600 jenis obat peri yang ada sekarang. Selain itu, saya meminta Anda untuk meminta toko lain untuk menjual semua rune kepada kami sebelumnya. Berapa banyak rune yang ada sekarang? Cu alami dan tidak terkendali berkata satu persatu, "Bos, ada 1.600 jenis obat peri. Sekarang setidaknya satu juga telah menyimpan 2 juta kopi, dan lebih dari 3 juta kopi. Tapi sekarang di luar kota, sesuai dengan tahun yang kamu butuhkan, obat peri telah dikumpulkan. Tidak akan ada obat peri yang tersedia setidaknya selama 50 tahun. Adapun kertas jimat, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa toko telah memberi kami total 30.000 lembar. Tidak peduli berapa banyak yang bisa mereka ambil dalam jangka pendek." Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam lama dan berkata, "Oke, saya mengerti. Sekarang kami memiliki pagoda abadi waktu dan ruang terbaik untuk kultivasi kami, dan batu abadi yang diperoleh dari pil penalti yang dijual sudah cukup bagi kami. Bahkan jika tidak ada obat ajaib dalam 50 tahun, ada cukup obat ajaib sebagai cadangan. Toko itu masih menjual 1 juta pil penalti kelas atas setiap bulan. Kamu membiarkan Xiao Yu dan Ah Xiang mengurus bisnis. Kamu juga harus memanfaatkan waktu untuk berlatih di balik pintu tertutup." Chu Xiaoran berkata sambil tersenyum, "Oke." "Oh, ya," kata Tan Yun, "berikan semua obat peri yang tersimpan dan kertas rune." "Oke, bos, sebentar." Chu Xiao tidak terkendali ke kiri. Setelah beberapa saat, dia berbalik lagi dan memberikan puluhan ribu kantong obat ajaib dan 30.000 lembar kertas jimat kepada Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, seseorang datang. Ledakan. Dengan suara keras yang merobek malam, paviliun langit kota Shizu, yang tingginya ribuan kaki, dipotong oleh pedang yang jatuh dari langit. Pada saat tiange dari 4 kota seni pecah berkeping-keping, Tan Yun meraih cu alami dan tidak terkendali di tangan kanannya, bangkit dari serbuk gergaji terbang dan berdiri di tengah hujan. "Ah, ada apa? Ada apa?" Petik 2. Xiao Yu dan Ah Xiang tampak ketakutan dan bangkit dari paviliun yang runtuh. "Hati-hati." Tiba-tiba, Cu yang alami dan tidak terkendali mengeluarkan suara panik, tetapi seorang pria berpakaian hitam dan bertopeng membunuh mereka dengan pedang. Hong Meng Shenbu. Dengan kilatan di udara, Tan Yun memeluk kedua saudara perempuan itu dengan tangan kiri dan kanannya, dan kemudian memasukkan mereka ke dalam menara abadi ruang dan waktu terbaik. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya. Untungnya, orang lain tinggal di rumah mereka sendiri pada malam hari. Jika mereka berada di Tiange, kota Shizu, saya khawatir kematian dan cedera tidak dapat dihindari. Segera, hati Tan Yun tenggelam, dan dia tidak bisa melihat kultivasi pihak lain, yang menunjukkan bahwa pihak lain adalah orang yang kuat di atas level 4 dalam pemurnian negeri dongeng. Cu alami dan tidak terkendali, berdiri di samping Tan Yun di udara, menatap pria bertopeng hitam di malam hari, dan berkata dengan tegas, "Siapa yang mengirimmu?" Tanpa menunggu kata-kata alami dan tak terkendali Cu, Tan Yun berkata, "Kekuatan orang ini di atas Duan Tiande, ayo lari." Dengan itu, Tan Yun menempatkan Cu alami dan tidak terkendali ke dalam pagoda abadi ruang waktu terbaik di telinganya, dan kemudian mengubahnya menjadi sinar cahaya, bolak-balik sepanjang malam dengan kecepatan tinggi. "Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri." Pria bertopeng berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan pemurnian abadi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengejar Tan Yun. Pria berbaju hitam itu bukan siapa-siapa. Mayor Jenderal Lucianlah yang menyempurnakan kekuatan tingkat kelima negeri dongeng. Saat mengejar Tan Yun, Lucian kaget karena ternyata kecepatan terbang Tan Yun hampir sama dengan dirinya. Saat berlari menyelamatkan diri, kepanikan Tan Yun berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh pembunuhan. Dengan mata Tan Yun, dia dapat melihat bahwa itu jelas bukan urutan ke-6 dari pemurnian negeri dongeng dengan mengandalkan kecepatan Lucian saja. Karena kecepatan terbang Tan Yun tidak lebih lambat dari negeri peri pemurnian tingkat ke-4, tetapi jauh lebih lambat dari negeri peri pemurnian tingkat ke-6. Tan Yun hampir yakin bahwa Lucian adalah negeri peri pemurnian tingkat ke-5. "Karena ini level 5, aku tidak takut padamu." Tan Yun mencibir dalam hatinya, terus terbang melintasi langit malam dan melesat ke dataran di luar kota. Keesokan paginya, Tan Yun terbang keluar kota dan tiba di dataran berumput. "Lucian,
yang mengejarnya sepanjang malam, sekarang berada dalam kekosongan di belakang Tan Yun. Sialan, ranahnya tidak tinggi, tetapi kecepatan terbangnya tidak lambat. Lucian tidak tahan untuk tidak memarahi dengan marah. Tan Yun, kau bajingan, ketika aku menyusulmu, itu akan menjadi kematianmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir sambil terbang tanpa menoleh ke belakang. Cucu kura-kura, tunggu sampai kamu bisa menyusul. Hahaha. Cucu, biar ku tebak, apakah kamu pihak Duan Tiande atau Serikat Alkimia? Lucian berteriak dengan marah, tidak masalah siapa kamu. Yang penting kamu sudah mati. Aku bisa menyusulmu paling lama 3 jam, dan aku akan menghancurkanmu. 3 jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari dataran dan masuk ke lautan hijau seperti hutan. Membunuh. Pada saat ini, Lucian muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Ketika dia meraung dengan marah, tangan kanannya berbalik, dan pedang lebar peri kelas atas keluar dari udara tipis. Dia mengambil pedang 1000 kaki dan membelah Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng dan lolos dari pedang. Bang bang. Tiba-tiba, pedang itu menghancurkan hutan dalam radius 10 abadi. Di tengah serbuk gergaji terbang, Tan Yun naik ke langit dan muncul di atas hutan. Saat ini, hatinya meraung, arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Wah, wah. Kemudian, 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin dan King Ying, meledak dari pikirannya dan tersebar di sekitar Tan Yun seperti kilat. Ketika Lucian bergegas ke kehampaan dari hutan, 11 pedang surgawi Hongmeng mengirimkan tirai susunan Hongmeng, menyelimuti dia dan Tan Yun. Dengan tata letak susunan pedang yang sukses, ruang Hongmeng dalam susunan pedang telah melonjak hingga 11.000 sen. Rangkaian pedang. Lucian Mei mengerutkan kening, bingung dan meremehkan. Tan Yun, alasan mengapa kamu tidak menggunakan susunan pedang dalam pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande pasti karena susunan pedang tidak kuat sama sekali. Sudah kubilang, aku tingkat kelima dari negeri peri pemurnian. Sangat mudah untuk membunuhmu. Mencium pidato itu, Tan Yun memandang Lucian seolah-olah dia idiot. Cobalah. Tan Yun tidak lagi berbicara omong kosong dengan Lucian. Dia ingin membuat keputusan cepat. Jika dia berjuang keras untuk sementara waktu, dia akan mendapatkan lebih banyak poin. Dia ditemukan dalam bahaya susunan pedang. 5 elemen membantai telapak tangan Tuhan. Dengan jatuhnya kata-kata Tan Yun, kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Ho ho. Dalam angin yang menderu, napas yang sangat mengerikan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Lucian. Kemudian, sebuah gedung pencakar langit raksasa setinggi 1000 kaki, memancarkan kekuatan menghukum makhluk abadi dengan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen, memotret Lucian dengan kekosongan yang rusak. Napas yang kuat, wajah Lucian berubah dan mau tak mau bertanya, Tan Yun, Duan Tiande tidak tahan dengan telapak tanganmu. Mengapa kamu tidak menggunakan susunan pedang ini saat itu? Pada saat yang sama, Lucian mengepalkan pedang lebarnya dengan kedua tangan dan berkata dengan bangga, tidak peduli seberapa kuat kamu hanya menghukum tingkat keempat negeri dongeng. Kamu sama sekali bukan lawanku. Pedang memotong 8 gurun. Lucian menari gaya pedang misterius. Dalam sekejap, 8 pusaran angin besar muncul di atas kepalanya. Wah, wah, wah. Dalam 8 pusaran angin kencang, 1000 cahaya pedang Zhang meledak dan memotong telapak tangan 5 elemen tukang daging. Ini adalah salah satu serangan Lucian yang paling kuat. Dia tahu bahwa dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian kembali untuk memulihkan hidupnya. Dalam proses membunuh Tan Yun, semakin lama, semakin berbahaya. Jika Anda bertemu orang kuat di atas Mayor Jenderal, Anda akan berada dalam bahaya. Bang bang. 4 suara keras meledak dari udara kosong, tetapi itu termasuk di antara pedang 8 angin untuk memurnikan keabadian. 3 pedang dan 5 elemen telapak tangan tukang daging dihancurkan dari udara kosong. 5 pedang yang tersisa, seperti 5 naga, melilit di udara, seperti mata bor besar yang berputar sangat cepat, mencapai kecepatan ekstrim dan menabrak Tan Yun. Sangat kuat, Tan Yun tampak terkejut. Dia menebak bahwa Lucian harus menjadi yang terbaik dari 5 tingkat negeri dongeng pemurnian. 5 elemen pemusnah tinju. Ketika Tan Yun membacanya, kekuatan emas, kayu, air, api,
dan bumi yang luas dan cerah melonjak keluar dari kehampaan di depannya. Kekuatan 5 elemen menyatu dengan cepat di udara dan berubah menjadi 1000 kaki 5 elemen yang membunuh tinju dewa. Ledakan. Dalam suara keras yang membuat gendang telinga orang sakit, 5 pedang seperti mata bor raksasa meledakkan 5 elemen yang membunuh tinju dewa dengan kekuatan yang tak tertahankan dan pergi ke arah Tan Yun. Hong Meng. Tiba-tiba, di mata Lucian yang luar biasa, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 500 kaki, coklat, seperti gunung manusia. Kemudian, Tan Yun Mei mengeluarkan pedang pembunuh Hong Meng di dalam hatinya, yang berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki. Ketika dia muncul di tangannya, Tan Yun menunjukkan formula pedang pembunuh Hong Meng, dan napasnya melonjak ke tingkat ketiga negeri dongeng pemurnian. Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun terlihat tegas dan melintasi udara di depannya. Bas. Merengekkan. Pada saat itu, kehampaan runtuh, dan kehampaan gelap itu seperti hantu yang menangis. Bayangan pedang Hong Meng sepanjang 10.000 kaki pecah dari pedang pembunuh Hong Meng dan dipukul dengan 5 pedang seperti bor raksasa. Ledakan. Badai kemampuan menyapu ke segala arah dalam lingkaran konsentris. Di mata Tan Yun yang terkejut, bayangan pedang Hong Meng dikalahkan oleh 5 pedang yang berputar meskipun kekuatannya meningkat 3 kali lipat dalam susunan pedang. 5 pedang seperti mata bor raksasa telah sangat mengurangi kekuatan mereka dan masih meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, dipukul di dada. Klik. Puff. Dalam suara patah tulang yang jelas, dada Tan Yun robek, dan 6 tulang rusuknya yang besar hancur. Mulutnya berlumuran darah, dan tubuhnya yang seperti gunung terlempar ke udara. Hahaha, pergilah ke neraka. Lucian, memegang pedang lebar, langsung membunuh Tan Yun dan memotong leher Tan Yun. Engah. Tan Yun menghindar di udara. Meskipun dia menghindari pedang yang mematikan, luka yang dalam terpotong dari lehernya, yang berdarah seperti aliran darah. Jika bukan karena leher Tan Yun, itu akan menebal dengan ukuran tubuhnya, jika tidak pedang ini akan membunuh Tan Yun. Tidak, aku susunan pedang sihir Hong Meng Tu, juga membuka 2 kekuatan sihir. Bahkan jika aku melemparkannya, aku bukan lawannya. Tepat ketika Tan Yun merasa tidak berdaya dan ingin melarikan diri, tiba-tiba Tan Yun yang terluka parah tertawa terbahak-bahak. Haha, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Siko, Lucian Sheng memegang voucher. Dia menatap Tan Yun, yang pucat dalam kehampaan, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah terluka seperti ini. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari-jariku. Jangan mencoba memainkan trik apapun. Kamu akan mati hari ini. Mulut Tan Yun memuntahkan darah, dan mata bintangnya bersinar kegirangan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Iya, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, tetapi sangat disayangkan bahwa orang yang meninggal itu bukan saya, tetapi Anda. Keyakinan Tan Yun meledak karena dia merasa pedang pembunuh Hong Meng di tangannya bergetar semakin cepat. Dia tahu bahwa roh pedang pembunuh Hong Meng akan segera bangun. Setelah Anda bangun, kekuatan pedang pembunuh Hong Meng akan meningkat 10 kali lipat. Saat Anda menggunakan formula pedang pembunuh Hong Meng, kekuatannya juga akan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lebih rendah, Tan Yun sombong bahwa bahkan jika dia adalah pria kuat yang menyempurnakan level 6 negeri dongeng, dia juga memiliki kekuatan perang, belum lagi pria bertopeng hitam yang menyempurnakan level 5 negeri dongeng di depan dia. Orang gila membicarakan mimpi, matilah. Suara acuh tak acuh Lucian tiba-tiba berhenti. Segera, matanya menunjukkan warna kepanikan yang tidak dapat dipulihkan. Dia melihat bahwa pedang pembunuh Hong Meng yang semula biasa di tangan Tan Yun mengeluarkan napas yang membuatnya berdebar-debar. Kemudian, pedang pembunuh Hong Meng memancarkan kilau Hong Meng, memberi orang rasa misteri. Tuan, budak tua itu akhirnya bangun. Pada saat ini, bayangan virtual seorang lelaki tua dengan kekuatan 11 atribut terbang keluar dari pedang pembunuh Hong Meng. Orang tua itu dengan hormat berlutut dengan satu lutut untuk mencoklatkan Yun dalam kehampaan, dan suara orang tua itu terdengar, bawahanku, Canggu, kunjung.